Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam pembahasan di Bible Study ini di Sakaria 9, saudara-saudara. Kita dari Sakaria 1 sampai Sakaria 8 banyak berbicara tentang penglihatan-penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Zakaria. Nah, ini untuk melengkapi berita-berita tentang pembangunan bait suci yang disampaikan juga oleh Nabi Hagai, saudara-saudara. Nah, bait suci ini diselesaikan sekitar 515 sebelum Masehi, di mana pada saat itu adalah tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Nah, sedangkan pasal 9 sampai pasal yang ke-14 ini akan berbicara banyak nubuatan yang disampaikan tentang masa-masa akhir kuasa dunia. Bagaimana penegakan kerajaan Allah itu dinyatakan oleh Nabi Zakaria, terutama juga tentang kedatangan Mesias, itu juga disampaikan oleh Nabi Zakaria. Nah, kalau zaman dulu saudara-saudara, Tuhan itu berbicara melalui nubuatan-nubuatan para nabi. Dan sepertinya tampak seperti potongan-potongan puzzle karena belum terlihat gambaran yang jelas. Tapi di zaman kita hari ini, ketika kita sudah membaca isi Alkitab, kita bisa melihat bagaimana kejadian-kejadian yang tadinya belum terjadi, yang hanya disampaikan oleh para nabi, tapi ternyata semuanya digenapi oleh Tuhan. Dari setiap perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-hambanya pada masa itu. Dan hari ini kita melihat banyak nubuatan-nubuatan yang sudah tergenapi. Nah, kitab Wahyu saudara-saudara banyak mengacu pada gambaran-gambaran yang diberikan dalam kitab Zakaria ini. Tentang sebuah akhir zaman yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan Sakaria 9 ini, saya ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Kau baik Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami bawa hati, kami menyembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Kami sambut Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu senantiasa melingkupi setiap kami. Kalau kami boleh ya Tuhan ada sebagaimana kami ada hari ini, untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau semakin hari kami boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Bahwa di dalam kehidupan kami ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Dan kami boleh menaruh pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Hari ini kami akan sama-sama Tuhan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan bukan hanya untuk boleh mendengar, tetapi boleh merenungkan bagaimana kejadian-kejadian yang ajaib, yang dahsyat, yang Tuhan sudah nyatakan. Ketika pada zaman nabi-nabi sampai hari ini, kami boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Dan kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib boleh terjadi bahkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, Engkau yang kuasai pengajaran hari ini ya Bapa. Dan biar kami memperoleh hikmat yang daripada-Mu ketika kami mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Zakaria 9. Mungkin ini ketika kita membacanya sendiri, kita nggak ngerti gitu. Maksudnya apa dari nubuatan-nubuatan yang dinyatakan. Karena mungkin berbeda masanya dengan masa hari ini. Tapi saya berusaha untuk bisa menggali apa yang kiranya mau disampaikan dari ayat per ayat ini. Supaya kita sama-sama ngerti. Supaya kita sama-sama bisa belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu nggak selalu membosankan. Ketika kita baca kita nggak ngerti artinya, tetapi kita berusaha gali dari ayat demi ayat ini, apa sih yang bisa kita dapatkan, apa yang hendak Tuhan sampaikan. Mari kita mulai di ayat yang pertama dengan judul perikop ucapan ilahi atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi, firman Tuhan ada di negeri Hadrak dan perhentiannya di Damsyik. Sebab kepada Tuhanlah tertuju mata umat manusia, seluruh suku Israel. Nah saudara-saudara, Hadrak, Damsyik itu adalah kota-kota di Aram. Mereka ini merupakan musuh-musuh bangsa Israel. Damsyik ini merupakan salah satu kota tertua, yaitu ibu kota Syria. Nah, di kota-kota ini terdapat perdagangan yang sangat populer pada zaman kerajaan Persia. Nah dikatakan kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram. Dan mata Tuhan tertuju kepada semua manusia. Bukan hanya kepada Israel, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Dikatakan di situ di dalam kota-kota Aram. Tuhan matanya tertuju kepada tempat itu. Jadi mata Tuhan bukan hanya tertuju kepada satu titik. Tetapi Tuhan melihat semua keadaan yang terjadi di muka bumi ini. Di ayat yang kedua, Hamat yang berbatasan dengannya juga Tirus dan Sidon, sebab mereka sangat bijaksana. Hamat ini adalah salah satu kota penting di Syria, merupakan sebuah provinsi di Persia, dan Hamat ini berbatasan dengan Damaskus. Tirus dan Sidon itu juga merupakan sebuah kota penting di Venesia.
Nah, yang disebut bijaksana dari ayat ini adalah Tirus. Nah, kenapa? Kita lihat di ayat yang ketiga. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu serta emas seperti jalan di lumpur. Kenapa Tirus dikatakan bijaksana? Karena Tirus ini mereka membuat tempat perlindungan dan menyiapkan banyak emas dan perak yang jumlahnya disebutkan karena sangat banyak seperti debu dan lumpur di jalan. Tetapi sekarang Tuhan akan mengambilnya, kata firman Tuhan, dan akan melemparkan kekuatan Tirus ke dalam laut. Sedangkan kota itu sendiri akan dilahap api. Nah, pada ayat ini saudara-saudara, Zakaria memperingatkan Tirus tentang apa yang akan mereka alami. Bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Tirus, sebagaimanapun mereka melindungi diri mereka, dikatakan akan ditenggelamkan dan diambil, diturunkan bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Di sana akan terjadi yang namanya kerusakan. Barang-barang yang mereka miliki akan dirampas dan keamanan kota itu akan hancur karena api. Nah, kedudukan Tirus ini dikatakan akan terhilang saudara-saudara. Padahal Tirus itu waktu itu merupakan sebuah kota terhebat di dunia. Hal ini digenapi dengan kenyataan bahwa Alexander Agung mengepung Tirus dan membuat jalan pintas untuk masuk melalui air. Jadi dikatakan firman Tuhan ini tergenapi saudara-saudara. Kota yang tadinya begitu indah, begitu megah. Tapi ketika Tuhan membalikkan, mereka bisa hancur dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kelima saudara-saudara, Askelon akan melihatnya lalu menjadi takut. Gaza juga. Lalu sangat gemetar. Ekron pun demikian. Sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Ini Zakaria sedang menubuatkan tempat-tempat yang ada di daerah Timur Tengah. Kerusakan Tirus akan menjadi sesuatu yang menakutkan, terutama di daerah sekitarnya seperti Askelon, Gaza, Ekron, dan juga Asdod saudara-saudara. Dikatakan Gaza itu juga akan gelisah karena bahaya itu sudah mengancam mereka. Mereka hanya sedang menantikan apa yang kira-kira menimpa mereka. Sesuatu yang belum jelas. Dan dampaknya itu akan sampai kepada Ekron. Ia akan merasakan ketakutan yang begitu besar. Dan seolah-olah gak ada pengharapan lagi. Karena nubuatan ini disampaikan untuk membuat mereka itu cemas. Dikatakan juga Raja Gaza akan binasa. Nah, ini ditujukan dari prasasti Raja Nebukadnezar yang mendeskripsikan bahwa Raja Gaza yang mengabdi yaitu pada istana Babilonia. Nah, ini sudah dinubuatkan saudara-saudara. Dan pada masa itu, nubuatan-nubuatan itu sedang ditunggu. Mereka gemetar, mereka takut, mereka gelisah. Apa yang akan menimpa mereka? Di ayat yang ke-6, di Asdod akan tinggal keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Orang-orang yang bukan dari suku Filistin akan tinggal di daerah Filistin, khususnya di Asdod ini saudara-saudara. Karena orang-orang Filistin ini yang tadinya menghuni di tempat itu sudah gak ada lagi. Semua ketakutan dan kemuliaan yang tadinya mereka miliki akan diambil oleh Tuhan. Sehingga gak ada jaminan lagi untuk keamanan mereka. Dan belum lagi serangan-serangan yang mereka takutkan yang akan terjadi menimpa mereka. Tuhan akan menghancurkan segala kebesaran Filistin. Apa saja, mulai dari sejarah, kekayaan mereka, kekuasaan mereka di daratan, dan pemerintahan mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7, aku akan menyingkirkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Mereka yang tersisa akan menjadi milik Allah kita. Mereka akan menjadi seperti kaum di Yehuda dan orang Ekron pun
menjadi seperti orang Yebus. Nah, saudara-saudara, di sini sebuah gambaran. Dikatakan ada orang yang seperti mulutnya itu ada darahnya, saudara-saudara. Ada kejijikan di antara giginya. Ini sebuah gambaran tentang orang-orang Filistin yang seperti orang yang sedang memakan binatang dan darahnya itu mengalir dari mulut orang tersebut. Gambaran ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu terlihat jijik di hadapan Tuhan. Melihat korban-korban orang Filistin yang mereka persembahkan kepada ilah-ilah mereka. Tuhan akan menghapus darah dan daging dari mulut orang Filistin. Maksudnya apa? Tuhan akan membersihkan orang Filistin dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka akan berperan dalam pemerintahan Israel. Nah, Ekron akan menjadi seperti orang Yebus. Mereka ini adalah orang-orang yang diusir Daud dari Yerusalem. Dan ada beberapa dari mereka yang tertinggal di sana dan diperbudak oleh orang-orang Israel. Kemudian di ayat yang ke-8, aku berkemah di rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku mengawasinya dengan mataku sendiri. Nah, di ayat yang ke-8 ini, Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang pilihannya. Meskipun kota-kota di sekitarnya itu dihancurkan. Ini adalah janji, sebuah janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjaga umat pilihannya dari para pemeras dan para penindas. Nah, perhatikan ya saudara-saudara, apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Zakaria ini. Bagaimana perlakuan Tuhan terhadap orang-orang yang membuat Tuhan itu jijik. Tapi bagaimana perlakuan Tuhan yang begitu luar biasa untuk melindungi orang-orang pilihannya. Kita lanjut di ayat yang ke-9 dengan sebuah perikop Raja Mesias di Sion. Ayat yang ke-9 dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Saudara-saudara, ini sebuah peringatan, kata-kata nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat di kota Yerusalem. Raja yang disebut di sini dikatakan akan mengatur kerajaannya dengan adil, sesuai dengan karakternya yang adil. Dikatakan raja ini akan selalu penuh dengan kemenangan karena dia akan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan tulisan yang mengatakan bahwa dia akan menunggang seekor keledai, itu bisa dikatakan melambangkan raja ini memiliki kerendahan hati. Di mana raja itu digambarkan dengan kata-kata yang berlawanan dengan para penguasa raja-raja di dunia. Yang biasanya datang dengan segala keperkasaan dan kemegahannya, biasanya dikatakan datang dengan kuda, itu menyimbolkan sebuah kekuasaan dan peperangan ketika disampaikan dari kuda. Kemudian di sini dikatakan dari keledai, raja ini akan menunggangi sebuah keledai. Sama seperti ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Dalam Lukas 19 ayat 36 dikatakan, Yesus datang dengan mengendarai keledai. Di ayat yang ke-10, aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika raja itu datang, saudara-saudara, Allah akan melenyapkan semua peralatan perang. Allah ingin mereka hanya bersandar kepada Tuhan saja dan tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Alat-alat perang itu dilambangkan sebagai kekuatan.
manusia. Ketika manusia ingin berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk melindungi dirinya. Nah, wilayah kekuasaannya dikatakan dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Yang artinya bahwa kekuasaan dari raja itu akan diakui oleh semua suku, semua bahasa, dan semua bangsa. Kita masuk di dalam perikop selanjutnya, dikatakan Israel dipulihkan kembali. Ayat yang ke-11 saudara-saudara kita baca. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Dengan engkau aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Ayat ini sedang menggambarkan bahwa Sion tidak akan mati dalam tangan musuhnya. Israel tidak akan hancur dalam tangan musuhnya. Dan hal ini ditekankan karena apa? Karena ada darah dalam perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan adalah bagaimana Allah menjanjikan kepada Abraham. Dia menjamin bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan sebanyak bintang di langit. Dan ketika firman ini dinyatakan mengacu kepada janji Allah, perjanjian Allah kepada Abraham. Di ayat yang ke-12, kembalilah ke kota bentengmu hai para tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Ini harapan yang diberikan kepada para tahanan. Bahwa ayat ini merupakan satu nubuatan yang Tuhan taruh, yang berasal dari Allah. Bahwa mereka keadaannya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan segala yang mereka alami akan dipulihkan dengan kemenangan 2 kali lipat. Tuhan akan melimpahkan berkat atas kehidupan mereka, yang mereka di mana ketika mereka dalam kesesakan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ketika mereka ada di dalam tahanan mereka gak pernah melupakan Tuhan. Di ayat yang ke-13, sebab aku melenturkan Yehuda bagiku sebagai busur dan mengisinya dengan Efraim. Aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Pak Negeriawan. Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pejuang. Nah, ini kata-kata kiasan saudara-saudara. Kalau diterjemahkan, Allah akan menggunakan Sion sebagai alat perangnya. Bukan artinya Sion yang berperang menggunakan alat-alat perang, tapi sebagai sebuah perumpamaan bahwa Yehuda dan Israel ini akan digunakan, akan dipakai oleh Allah dan tidak ada yang ditinggalkan. Sion akan berperang dengan Yunani, sebuah negara yang besar yang saat itu berkuasa, dan mereka akan berhasil mengalahkannya. Lanjut di ayat yang ke-14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melesat seperti kilat. Tuhan akan meniup sangkakala dan maju menyerang dalam angin badai dari selatan. Nah, di ayat yang ke-14 ini Allah sedang meyakinkan bangsa Israel lagi bahwa mereka akan menang dari musuh-musuhnya. Permulaan perang itu akan disimbolkan dengan apa? Dengan sangkakala. Sangkakala seperti ketika mereka akan melakukan perang dan mereka akan menang menghadapi para musuhnya. Di ayat yang ke-15, Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi serta menghancurkan batu-batu umban. Mereka akan minum dan bersuara riuh rendah seperti mabuk anggur, meluap seperti bokor penyiraman, berlumuran seperti sudut-sudut mesbah. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat 15 ini, bagaimana dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pelindung bagi umatnya. Mereka akan diberikan segala yang terhilang dari kehidupan mereka. Bahkan mereka bisa makan sampai kenyang. Mereka bahkan akan mengalahkan musuh-musuhnya yang selama ini mungkin mereka takuti. Musuh-musuh yang besar di hadapan mereka. Tapi mereka akan menghadapinya dan mengalahkannya bersama dengan Allah. Ayat yang ke-16, Tuhan Allah mereka pada hari itu akan menyelamatkan mereka. Umatnya seperti kawanan domba.
Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap di tanahnya. Allah akan menyelamatkan mereka. Allah akan membimbing mereka. Dan Allah yang akan memenangkan peperangan bagi mereka. Mungkin mereka yang tertindas merasa bahwa gak mungkin saya bisa mengalahkan musuh-musuhku. Tapi di sini ada jaminan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan permata yang berharga di atas mahkota Tuhan. Mahkota itu merupakan sesuatu yang berharga. Apalagi permata-permata yang menempel di sekeliling mahkota itu. Begitu berharganya umat pilihan Allah di mata Tuhan. Sehingga Allah berkenan untuk menjadi penyelamat dalam kehidupan mereka. Di ayat yang terakhir, yang ke-17, sungguh alangkah baik dan alangkah indahnya mereka. Taruna berkembang karena gandum dan anak darah karena anggur. Ini sedang menyampaikan ketika pemulihan itu terjadi akan terasa sangat baik dan terlihat begitu indah karena semuanya akan Tuhan buat untuk bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari ayat pasal yang ke-9 ini, ayat demi ayat itu seolah-olah gak berhubungan. Makanya tadi saya menjelaskan per ayat. Karena apa? Karena ini seperti sebuah kata-kata dalam kalimat yang disampaikan untuk menguatkan mereka yang ada di sana. Dalam pasal-pasal ini kita melihat bagaimana Zakaria itu sedang mengungkapkan dan membesarkan hati bangsa Israel. Dia sedang menyampaikan tentang bagaimana kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Kita bisa mengharapkan Tuhan. Tuhan itu sanggup menghancurkan, merobohkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Segala sesuatu yang dibangun seperti apapun dengan kesombongan, dengan segala kemegahan dari tangan manusia. Tuhan sanggup menghancurkannya. Tapi bagaimana ketika keadaan seseorang itu berada di dalam keterpurukan, berada di dalam suatu hal yang mungkin terlalu hebat untuk dia bisa langkahi. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, dan Tuhan bahkan berjanji akan memulihkan keadaan orang-orang pilihannya. Jadi ayat ini sedang berkata bahwa ketika mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang Dia cintai, maka akan banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan. Nah, yang menjadi poin penting adalah sehebat apapun kita membangun sesuatu dengan kesombongan manusia, dengan segala kekuatan dan kemuliaan kita, tidak akan dapat menghadapi kuasa Tuhan. Dan juga dijelaskan tentang kedatangan Sang Mesias. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, tandanya apa? Sangat berbeda dengan apa yang dunia ini ajarkan. Sang Mesias itu datang dengan kerendahan hati. Dia datang untuk memulihkan kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara kekuatan, bukan dengan kesombongan dan keperkasaan. Tetapi Sang Mesias ini digambarkan datang dengan kasih, datang dengan sesuatu yang berbeda. Untuk membawa dan mengembalikan setiap hati-hati yang mungkin hari itu dipenuhi oleh segala kegeraman, segala ketakutan, kecemasan. Tapi Tuhan datang dengan segala kelembutan hati untuk membawa umatnya kembali dalam pelukannya. Sesuatu yang berbeda saudara-saudara. Ini yang bisa disimpulkan dari ayat pasal yang ke-9 ini, dari ayat demi ayat. Dan kita banyak belajar dari kata demi kata bahwa sejarah pada masa lalu itu sepertinya sulit untuk kita jangkau. Tapi itu terjadi saudara-saudara dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita bisa berkaca dari apa yang telah terjadi dan apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu juga tetap akan bisa kita nikmati di masa ini. Demikian
firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau datang dengan cara yang berbeda. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana pentingnya kerendahan hati di tengah kesombongan dan keperkasaan dunia. Biar kami belajar ya Tuhan, melalui ayat firman ini, biar kami merenungi bahwa kedahsyatanmu itu tetap terjadi hari-hari ini dan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi umat kesayangan-Mu, umat yang layak untuk Kau bela, umat yang layak untuk Tuhan sertai. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami alami, Tuhan mengerti setiap pergumulan kami, dan Tuhan bekerja menaungi kami untuk memberikan kepada kami kelegaan, pemulihan, dan penyelesaian dari setiap apapun yang kami hadapi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, saya telah selesai dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.